Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu juragan-juragan. Oke, kali ini dari ini ya. Dari kamar si bungsu. Kipas anginnya tidak menyala. Akan kita cek ya, Bosku. Kita cek juraganku, kita colokin. Nggak menyala ya, Bosku. Dia meskipun nyala ini pelan ya, Bosku. Pelan banget, putarannya itu pelan banget, apalagi di nomor 3. Malah dia kayak harus di ini ya, Bosku. Kipas angin merek Pisces ya, Bosku. Kipas angin mereknya Pisces ini dengan sistem bearing, lebih awet, putarannya lebih enteng ya, Bosku. Ini dia berputar meskipun pelan, tapi harus dibantuin diputar. Dia pelan banget, jadi ke si gulungan itu panas ya, juraganku. Ini biasanya dia kenceng, ini pelan banget, Bosku. Udah lama baru bisa kenceng. Ini biasanya kalau kayak gini, jadi dia kalau mau berputar harus dibantuin diputar ya, Bosku, baru dia bisa menyala dengan sangat kencang. Oke, nggak usah berpanjang lebar, kita akan servis kipas angin merek Pisces dengan sistem bearing ini ya, Bosku. Biasanya awet. Oke, kita buka aja. Pertama kita buka dulu baling-balingnya. Kita puterin ke kanan ya, Bosku, kebalikan dari posisi drat normal. Jadi kalau drat normal kita posisinya kayak ngencengin, tapi kalau di kipas sebaliknya ya, Bosku. Kalau posisi di normal ngencengin, kalau ini malah ngebuka atau ngendorin. Oke, sudah terbuka. Selanjutnya kita akan buka. Kita akan coba servis. Apa penyakitnya? Biasanya kalau kipas dia mau berputar, ketika dibantuin putar, biasanya si kapasitor buat startnya ya, Bosku. Jadi dia seolah-olah nggak kuat ketika start awal. Kita bongkar saja. Kita akan coba ganti kapasitornya. Terletak di manakah kapasitornya? Kita akan coba ganti. Mudah-mudahan berhasil dengan mengganti kapasitornya. Buka dulu skrup-skrupnya, kita bongkar dahulu. Tinggal kita tekenin ya, Bosku. Ya, sistemnya sistem ngejepit. Sistem dijepit. Angkat dikit, tekenin ke dalam. Oke. Sama ya semuanya, sistemnya sistem kunci. Nah, kita tekanin ke bawah. Diangkat, tekanin yang dalam biar dia terlepas. Oke ya, Bosku, cara bukanya. Oke, sudah terbuka. Kita akan lihat ada di manakah dia. Oke, Bosku. Ini ya, Bosku,
Ini yang namanya kapasitor. Kapasitor yang biasanya udah lemah, meskipun kelihatannya ada tanda-tanda rusak ya bosku dari bodinya. Ini nilainya 1,5 mikrofarad, 400 volt AC. Jadi kita akan ganti saja si kapasitornya ini. Kita cabut saja. Kapasitornya ini kita cabut karena ini ada di dalam, jadi nggak kita bongkar, kita gunting saja kapasitornya. Oke, kita kelet nanti biar kita sambungin ke penggantinya. Wah, udahlah, jangan punya berdarah. Nah, kita kelet sih kabelnya, kita cari penggantinya. Karena ini posisi malam jadi nggak sempat beli, tapi kita ada penggantinya ini ya. Ini masih kelihatan bagus dan diukur masih bagus. Nilainya sama 1,5 mikro farad, 400 volt. Oke, kita coba sambungkan. Kita sambungkan saja. Kita sambungkan di luar saja, jadi nggak ngebongkar dalamannya ya bosku. Juraganku, kita sambungin langsung dari luar saja. Karena ini udah dikelupas, jadi kita akan kasih solasi. Takutnya nyentuh ke bodi konslet nanti ya, jadi nyetrum, yang ada jadi kebakar juga. Kita solasi saja. Aduh, ini tangannya luka nih, kena gerinda. Kita kena gerinda. Kita sambungkan. Kita kasih pengaman, pakai solasi aja. Harusnya ini pakai solasi bakar, kalau nggak pakai solasi yang tahan panas. Berhubung tidak ada dan ini posisinya di malam hari, jadi nggak ada toko yang buka kalau di malam-malam ya bosku, juraganku. Kita pakai solasi biasa aja, yang penting aman, terhindar dari konslet ya bosku. Oke, sudah terpasang. Kita balikin posisinya tadi di sini. Kita pasangkan lagi seklupnya. Panas ini ya bosku mesinnya. Kalau dia nahan putarannya pelan banget karena posisi si kapasitornya itu bermasalah. Dia pelan banget. Oke, kita akan coba saja dulu sebelum dipasang. Kita coba. Oke ya bosku,
udah kenceng banget. Putarannya udah lumayan kenceng, nggak kayak tadi, jadi nggak nunggu diputerin, dia udah langsung muter. Oke, kita pasangkan kembali dan akan kita lihat hasilnya. Dengan catatan tadi harus diputer dulu ya, baru dia mau muter. Kita akan lihat apakah berhasil atau tidak dengan penggantian kapasitor buat setarnya ya bosku. Itu fungsinya buat setar awal sebenarnya ya bosku, biar putarannya itu stabil. Pasang lagi, kita pasangkan lagi. Kita pasangkan lagi. Ini nggak di-skip ya bosku. Juraganku, biar si bungsu nggak marah-marah. Kipas di kamarnya mati ya bosku. Kita pasang kembali. Kita lihat hasilnya. Ingat ya bosku, putarannya terbalik. Nih, kalau ke sebelah sini jadi jangan kencengin. Kebalikan kalau kita ngebuka mur atau skrup. Banyak orang-orang yang kurang paham, dipaksain ya muternya kayak ngebuka, padahal mau kebalik. Oke bosku, juraganku, kita coba tahan. Kita coba didiemin, langsung kita colokin. Oke ya bosku, ternyata perbaikan kipas angin merek Fiskars ini berhasil ya bosku, hanya dengan mengganti kapasitor dengan tipe 1,5 mikro 400 volt AC. Oke, sudah bukan kebakar ya bosku, biasanya itu udah lemah. Apa itu udah lemah? Biasanya si nilai kapasitasnya itu udah menurun, harusnya 1,5. Kalau kita ukur pakai alat ukur biasanya berkurang, dia jadi 1 mikro atau bisa lebih kecil lagi. Oke, karena sudah berhasil, kita akan pasangin lagi. Kita akan pasangkan lagi. Keras bosku, jepitannya udah keras banget. Oke ya bosku, ini meskipun bukan iklan, tapi rekomen ya bosku, kalau butuh kipas angin mending beri kipas angin yang pakai bearing ya bosku, sekarang banyak beredar. Jangan pakai kipas-kipas yang biasanya gampang macet.
Kalau pakai bearing itu biasanya tahan lama. Salah satunya yang pakai bearing itu biasanya merek Fiskes ya bosku. Kita coba kembali. Oke ya bosku, berhasil dengan sukses. Demikian tutorial sederhana, mudah-mudahan bermanfaat bagi juragan-juragan ke semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantul.